Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Abul Bani Center dimanapun berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan kami dalam tips dan nasihat seputar hidup dan juga sosial. Saudaraku semua, khususnya anak-anakku yang Allah rahmati kalian dengan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga alhamdulillah masih bisa berkumpul kok dengan orang tua kalian. Maka saya memberi nasihat kepada kalian bahwasanya apa yang menjadi kekhawatiran orang tua adalah gagalnya kalian dalam menempuh hidup, gagalnya kalian dalam memahami hak dan kewajiban sebagai manusia. Tahukah kalian bahwasanya orang tua kalian adalah bagian dari nikmat yang Allah sengaja berikan kepada kalian sebagai sarana pembantu di saat transisi. Bagaimana kalian ke waktu kecil tidak mampu kemudian menghindari mudarat barang sedikit pun. Kita sangat lemah. Tanpa orang tua kita tentu kita akan sangat mudah dilukai dan juga sangat mudah untuk kemudian mendapatkan kemudaratan, ya, baik itu berasal dari kita maupun dari pihak luar. Saya sampaikan sebuah nasihat dari sahabat Ibnu Abbas. Ia berkata, suatu hari aku membonceng Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadaku, wahai nak, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah syariat Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah syariat Allah, niscaya engkau akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Allah senantiasa di hadapanmu. Bila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Bila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah dan yakinilah bahwa umat manusia seandainya bersekongkol untuk memberikan satu manfaat, niscaya mereka tidak akan mendapatkan memberimu manfaat, melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan seandainya mereka bersekongkol untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu, selain dengan suatu hal yang telah Allah tuliskan atasmu. Al-Qalam, pencatat takdir, telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Maka betapa penting kalian mendapatkan pendidikan, baik itu dari orang tua kalian maupun juga guru-guru kalian. Dan pendidikan ini dimulai dari semenjak kita kecil sekali. Apabila kalian ingat bagaimana orang tua kalian mentahnik kalian, bagaimana orang tua kalian kemudian sering mendoakan kalian, diajarkan bagaimana makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, sebelum makan membaca bismillah, dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Prinsip-prinsip akidah dan juga keyakinan seorang muslim yang orang tua kita tanamkan kepada kita, ya, sampai sebelum kita balik, juga merupakan adab-adab yang berkenaan dengan amalia sehari-hari.
Jika kalian ingat bagaimana orang tua kalian mendatangkan kalian ke masjid, ya, mengajak ke masjid, kemudian untuk salat berjamaah. Ini merupakan keutamaan. Dan banyak sekali kaum muslimin hari ini yang melupakan keutamaan tersebut. Bagaimana orang tua kalian mengajarkan Quran, agar kalian mengenal huruf-huruf Al-Quran, agar kalian bisa membaca dan fasih membacanya. Ini merupakan adab yang mulia. Karena kalau kalian tahu bahwa satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Dari Ali Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengambil sebiji kurma dan kurma sodakoh, ya. Kemudian ia memasukkannya ke dalam mulut hendak memakannya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, kah, agar ia mencapakannya. Kemudian beliau bersabda kepadanya, tidakkah engkau sadar bahwa kita tidak halal memakan sodakoh? Hadis muttafaqun alaih. Yaitu bahwasanya hadis ini mengajarkan tentang prinsip pendidikan agama. Bahwasanya pendidikan itu kita dapatkan dari semenjak dini. Ya, kita ajarkan dan kita mengajarkan anak-anak kita untuk tidak memakan harta haram dan menjauhi segala makanan yang tidak boleh dimakan, dan juga menjauhi segala perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Dan di antara yang menunjukkan bahwa pendidikan anak harus dilakukan semenjak dini ialah hadis berikut ini. Dari sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ia mengisahkan, dahulu ketika aku masih kecil dan menjadi anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila sedang makan, tanganku aku julurkan ke segala sisi piring. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai nak, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari sisi yang terdekat darimu. Maka semenjak itu, itulah etikaku ketika aku makan. Hadis muttafaqun alaih. Perlu diketahui bahwasanya Umar bin Abi Salamah ini lahir pada tahun kedua Hijriah. Dan ketika Nabi SAW meninggal dunia, ia baru berumur 7 tahun. Sehingga ia belum balik ketika diajari oleh Nabi SAW. Dan secara khusus hal tersebut menjadi penyampaian kepada kita bahwasanya mengajarkan anak-anak itu semenjak dini. Dalam hadis lain khusus yang berkenaan dengan sholat, maka Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anakmu agar mendirikan sholat tatkala mereka telah berumur 7 tahun, dan pukullah karena tatkala mereka telah berumur 10 tahun. Pada hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW dengan tegas mensyariatkan agar pendidikan sholat dimulai semenjak dini, yaitu sebelum balik. Bahkan ketika ia baru berumur 7 tahun, ia sudah diperintahkan untuk sholat. Tentu syariat ini memerlukan persiapan, yaitu bagaimana kita mengajarkan tata cara sholat, dimulai dari berwudu, rukun-rukun sholat, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, hingga yang membatalkannya. Dan persiapan ini dilakukan semenjak dini walau ia belum diperintahkan. Dan tidak perlu dimarahi kalau tidak mau sholat. Akan tetapi bila sudah berumur 7 tahun, maka disyariatkan untuk memerintahkannya salat. Dengan pengertian kita mewajibkan atasnya, dan bila ia tidak mau maka kita memarahinya, walaupun tidak sampai menghukumi ataupun memukulnya, tetapi cukup dengan ucapan. Dan bila sudah berumur 10 tahun, maka syariat memukulnya bila ia tidak mau salat. Maka perlu garis bawahi bahwasanya
karena memang ini sangat penting. Jadi tindakan memukul itu dilakukan apabila anak-anak kita memang dengan sengaja tidak mau sholat, apabila mereka memang dengan kemalasannya, dan juga mungkin karena dia tidak tahu kewajibannya itu adalah sangat penting, kita memberikan arahan-arahan, ya, sampai maksimal kita boleh memukulnya. Yang jelas dalam syariat untuk pendidikan itu tidak ada batas waktu kapan dimulainya, ya. Bahwa seyogianya pendidikan baik yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai akidah Islamiyah, adab-adab Islami atau amaliyah Islamiyah dimulai semenjak dini. Bahwa para ulama menyebutkan bahwa pendidikan bukan hanya dimulai hanya setelah anak terlahirkan ke dunia, akan tetapi dimulai jauh-jauh hari. Yaitu yang pertama adalah kita disyariatkan untuk memilih pasangan yang soleh dan solehah. Dalam satu hadis dikatakan, pilihlah tempat engkau menanamkan air mani atau benihmu, dan nikahkanlah wanita-wanita yang sekufu atau sederajat, dan nikahkanlah mereka dengan wanita-wanita yang berada di bawah perwalianmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang selanjutnya, pendidikan bukan hanya dengan cara mengajari mereka, akan tetapi lebih daripada itu, karena mencakup banyak hal. Di antaranya adalah menjaga mereka dari makanan yang tidak halal, dari segala yang tidak halal untuk mereka. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW bersama cucunya Al-Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maksud saya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dengan demikian tanggung jawab besar yang dipikul oleh setiap orang tua, yaitu hendaknya mereka mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya dari jalan-jalan yang halal, jalan-jalan yang benar-benar ia ketahui kehalalannya, agar anak mereka bisa tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kita akan mendapatkan mereka mudah untuk dididik dengan perkataan yang benar. Oleh karena itu, bila suatu saat kita merasa mendapatkan kesulitan dalam mendidik anak kita, maka hendaknya permasalahan ini kita koreksi ulang, yaitu bagaimana seluruh nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita apakah sudah halal semuanya. Dan kita perlu untuk merenungkan kisah orang-orang terdahulu, ya, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Disebutkan sebuah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada seseorang yang safar jauh, keadaannya kusut dan berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rob, ya Rob." Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka mana mungkin akan dikabulkan doanya. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah pendidikan dari orang tua kita, wahai anak-anakku, itu menghasilkan buah, ya, bila disertai dengan yang namanya uswah hasanah. Apabila orang tua kalian telah menanamkan kebaikan-kebaikan, itu namanya uswah hasanah. Maka cermatilah sabda Nabi SAW di atas kepada cucunya Al-Hasan, yaitu tatkala beliau bersabda kepadanya, "Tidakkah engkau sadar bahwa kita tidak halal memakan sedekah?" Pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan kepada Al-Hasan bahwa syariat ini, yaitu haramnya sedekah, bukan hanya berlaku pada dirinya saja, akan tetapi berlaku bagi seluruh keluarga Nabi SAW. Sehingga beliau menyebutkan alasan larangan ini dengan kata-kata kita.
Dan pembahasan masalah uswah hasanah dan perannya amat panjang, bahwasanya ini adalah merupakan kaidah, prinsip-prinsip bagaimana kita mengambil uswah adalah harus dengan uswah yang hasan, harus uswah yang baik, bukan uswah yang salah. Dan anak-anakku, ingatlah bahwasanya usia orang tuamu tentu tidak seperti usia-usia makhluk Allah lainnya, seperti pohon, batu, gunung, dan lain sebagainya yang panjang. Usia orang tuamu itu singkat, kadang lebih singkat daripada helai nafas. Maka berbaktilah kepada orang tuamu seperti engkau berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Bersyukurlah kepada orang tuamu seperti engkau mensyukuri segala nikmat dari Allah, untuk kamu bisa berpikir dan kamu bisa jelaskan kepada keturunanmu nanti. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.